Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Lestari dengan NIM 21044111304. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalam data mining itu terdapat dua konsep utama, yaitu konsep asosiasi dan konsep klasifikasi. Konsep asosiasi dalam data mining berkaitan dengan menemukan hubungan atau pola yang tersembunyi antara item atau atribut dalam dataset. Tujuan dari konsep asosiasi adalah untuk mengidentifikasi item-item yang sering muncul bersama atau memiliki hubungan erat. Adapun contoh penerapan konsep asosiasi adalah dalam menganalisis keranjang belanja, di mana kita dapat menemukan item-item yang sering dibeli bersamaan seperti roti dan mentega. Kemudian ada konsep klasifikasi. Konsep klasifikasi dalam data mining berkaitan dengan memprediksi kelas atau kategori dari suatu objek berdasarkan atribut yang ada. Tujuan dari konsep klasifikasi adalah untuk membangun model yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut-atributnya. Adapun contoh penerapan konsep klasifikasi adalah dalam deteksi spam email, di mana kita dapat membangun model yang dapat memprediksi apakah suatu email adalah spam atau bukan berdasarkan atribut-atributnya, seperti kata-kata kunci atau pola tertentu. Adapun algoritma a priori adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung aturan asosiasi antar objek. Aturan asosiasi menjelaskan bagaimana dua atau lebih objek terkait satu sama lain. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma unsupervised pada data mining, khususnya pada tugas asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam suatu waktu. Salah satu tahapan dalam proses data mining adalah asosiasi. Tugas asosiasi berusaha untuk mengungkap aturan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih atribut. Algoritma a priori menggunakan kumpulan data yang sering digunakan untuk menghasilkan aturan asosiasi. Algoritma ini dirancang untuk bekerja pada database yang berisi transaksi. Algoritma a priori menggunakan pencarian luas pertama dan hash tree untuk menghitung item set secara efisien. Algoritma a priori umumnya digunakan di data mining karena sederhana dan mudah dipahami di antara algoritma asosiasi. Di sini ada transaksi. Itu 14 data transaksi. Sini ada data tabular. Data transaksi pertama itu ada beberapa item, yaitu beras, lauk, sayur, buah, dan susu. Kenapa di sini 1 dan di sini 0? Ya karena dalam data transaksi itu beras, lauk, sayur itu ada, sedangkan 0 itu berarti dalam data transaksi 1 tidak ada sayur, susu. Begitupun seterusnya. Literasi 1 yaitu item barang, jenis barang, ada beras, lauk, sayur, buah, susu. Ada jumlah barang support. Di sini kenapa 10? Itu rumus kuantif B seperti beras jika dihapus kuantif lalu memblok bagian beras, lalu koma 1 plus kurung akan menghasilkan 10. Begitupun seterusnya.
Begitupun dengan ini menggunakan sama dengan nilai jumlah barang bagi 14 kali 100 sama dengan 71. Kenapa 14? Karena sesuai dengan data transaksinya ada 14. Begitupun seterusnya. Ada literasi kedua sama dengan seperti dengan literasi 1 menggunakan sama dengan menggunakan rumus kuantif, lalu memblok semua beras dan barak dari H3 sampai 16, lalu bagi 2 sesuai dengan literasi 2. Jadi bagi 2 sehingga menghasilkan sama dengan hasil dari jumlah barang bagi 14 kali 150. Begitupun seterusnya. Literasi 3 sama juga dengan literasi sebelumnya, sama dengan menggunakan rumus kuantif dengan memblok semua jenis barang beras, lauk, dan sayur. Koma 3 yang literasi 3 kurang itu pun selanjutnya sampai dengan literasi terakhir. Adapun confidence 2 yaitu rumusnya kuantif H3 kuantif, lalu memblok semua beras dan lauk 2 bagi 2 kurung enter. Begitupun seterusnya. Adapun nilai confidence-nya menggunakan rumus menggunakan sejumlah bagi 5 kali 100 enter. Begitupun seterusnya. Adapun juga confidence 3 jumlahnya itu masih menggunakan rumus kuantif
3 kurung enter. Itu pun untuk selanjutnya, untuk confidence-nya sama dengan nilai bagi 5 kali 100 enter. Begitupun seterusnya 125 karena masih sama, karena ada 5 item. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.